Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan ketiga kita pada mata kuliah pembiayaan daerah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kinerja keuangan daerah. Oke, eh, jadi ini adalah sistem pengelolaan keuangan daerah. Jadi di sini kita bisa melihat ada pengantar terkait dengan siklus pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, di mana di sini terdiri dari perencanaan dan penganggaran. Ini terdapat pada bab 4 sampai dengan bab 5. Kemudian terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan itu ada pada bab 7 sampai dengan 10, dan juga terkait dengan penanggung-jawaban itu dijelaskan pada bab 11 sampai dengan 12. Lalu di sini kita lihat terkait dengan komponen utama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ya. Eh, Pada APBD ini ada yang namanya pendapatan dan juga belanja. Nah, pendapatan daerah itu adalah penerimaan dari daerah ya, yang terdiri dari PAD, kemudian dana transfer, dan lain-lain. Dana transfer itu seperti DAU, DAK, DBH, begitu ya. Kemudian ada belanja daerah. Nah, belanja daerah ini digunakan untuk membiayai kegiatan dari pemerintahan dan pembangunan daerah. Nah, di sini apabila pendapatan daerah itu lebih besar daripada belanja, maka disebut surplus. Ya. Dikatakan bahwa surplus. Sedangkan ketika pendapatan itu kurang dari belanja, maka dinyatakan defisit. Nah, lalu setelah itu ada pembiayaan APBD. Nah, pembiayaan APBD itu apa? Pembiayaan APBD itu adalah transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus yang ada. Gitu. Apabila terjadi surplus, maka surplus ini digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk transfer ke dana cadangan. Kemudian untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal investasi, dan juga sisa perhitungan tahun pertemakan. Sedangkan ketika terjadi defisit, maka akan dibiayai dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau silpa, kemudian juga dibiayai dari pinjaman daerah dan penjualan obligasi daerah, dari hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, dan juga transfer dari dana cadangan. Ini penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan ya. Kalau penerimaan pembiayaan tadi gunanya adalah untuk menutup kekurangan anggaran atau ketika terjadi defisit, maka eh, pemerintah itu dapat membiayai pengeluarannya itu dari eh, macam-macamnya ini ya, yaitu ada silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Ini adalah dana yang tidak terpakai di tahun sebelumnya yang kemudian digunakan untuk membiayai anggaran tahun berjalan. Lalu ada transfer dari rekening dana cadangan. Eh, ini apa? Ini adalah dana yang sebelumnya itu disisihkan untuk tujuan tertentu, namun kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan yang telah direncanakan. Lalu hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini misalnya apa? Misalnya eh, divestasi kepemilikan saham di BUMD. Kemudian ada penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah. Ya. Lalu penerimaan piutang daerah. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan ini digunakan ketika
terjadi yang namanya surplus. Ketika terjadi surplus, maka ada kelebihan gitu ya, kelebihan pendapatan itu digunakan untuk membiayai. Membiayai apa saja? Yang pertama adalah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Kemudian ada pembelian kembali obligasi daerah, lalu penyertaan modal investasi daerah, pemberian piutang daerah, dan juga transfer ke rekening dana cadangan. Oke, oke. Selanjutnya adalah pendekatan kinerja ya. Pendekatan kinerja itu digunakan di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri sekarang itu menggunakan pendekatan kinerja. Ini apa sih pendekatan kinerja itu? Pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Kemudian input atau masukan sendiri itu adalah besarnya sumber-sumber dana seperti dana sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan input yang dijanjikan. Lalu kinerja ini ditunjukkan oleh hubungan antara input, masukan dengan output atau keluaran. Ini nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian selanjutnya terkait dengan kondisi kinerja keuangan daerah itu ada yang namanya laporan hasil pemeriksaan BPKRI ya. Jadi BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu eh, akan selalu melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, daerah atau negara. Gitu. Kemudian hasil dari audit tadi itu adalah ya dokumen yang kemudian dinamai sebagai laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP itu adalah semacam bukti begitu ya, bukti dari adanya akuntabilitas dan juga transparansi keuangan oleh entitas pemerintahan. Nah, kemudian terkait dengan laporan itu sendiri terdiri dari laporan keuangan yang diperiksa oleh BPKRI itu antara lain adalah yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA itu tujuannya adalah untuk menilai kinerja anggaran dan efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan. Gitu. Jadi ini menunjukkan terkait dengan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasi dari penerimaan serta belanja selama 1 tahun anggaran. Kemudian selanjutnya adalah neraca. Neraca ini tujuan dari pelaporan ini adalah untuk menggambarkan kondisi kesehatan keuangan daerah. Ya. Jadi diperiksa untuk menggambarkan kondisi kesehatan keuangan daerah. Di dalam neraca ini, apa saja yang disajikan ya? Di neraca ini tuh menyajikan posisi keuangan daerah pada akhir periode, seperti aset, kemudian juga utang ya, dan lain-lain. Lalu ada laporan arus kas atau LAK. Tujuan dari hmm, diperiksanya ya. LAK itu adalah untuk menilai likuiditas ya dan kemampuan daerah dalam mengelola kas gitu. Jadi di LAK ini menjelaskan mengenai pergerakan kas masuk dan keluar ya dan juga laporan keuangan lainnya ada yaitu catatan atas laporan keuangan ya ini lebih kepada penjelasan rincian angka-angka pada laporan keuangan ya. Lalu juga ada gambaran umum pemeriksaan. Kemudian indikator keuangan daerah.
Ya, ini adalah pengukuran atau alat analisis begitu ya untuk menilai kemampuan fiskal, kemudian efektivitas pengelolaan keuangan, dan kemandirian dari suatu pemerintahan daerah. Nah, kemudian pengukuran ini tuh terbagi menjadi 9 ya, lalu 10. 10 nanti di sini akan dijelaskan terkait dengan 10 dari pengukuran kondisi keuangan daerah. Yang pertama adalah derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi itu eh, menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD atau pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Gitu. Nah, derajat desentralisasi rumusnya adalah pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah dikali 100%. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan Pemda dalam menyelenggarakan desentralisasi. Gitu. Atau dengan kata lain, semakin tinggi maka semakin mandiri daerah dalam pembiayaan pembangunan tanpa bergantung pada pusat. Jadi semakin mandiri ya suatu daerah. Lalu yang kedua adalah rasio ketergantungan keuangan daerah. Nah, di sini rasio ini itu menilai terkait dengan ketergantungan suatu daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, dana transfer itu apa saja sih? Dana transfer seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu terdiri dari DAU, ya, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga dana bagi hasil. Tuh. Kemudian rumusnya sendiri itu adalah pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Semakin tinggi rasio, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Atau dengan kata lain, rasio tinggi itu menunjukkan bahwa daerah itu belum mampu membiayai dirinya sendiri. Dia sangat bergantung pada pemerintah pusat. Lalu selanjutnya adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Ya, ini rasio ini itu menggambarkan tingkat kemampuan daerah itu dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada pusat. Rumusnya sendiri itu adalah pendapatan asli daerah dibagi dengan transfer pusat plus provinsi plus pinjaman dikali 100%. Dan semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah daerah tersebut. Nah, atau ketika rasio itu tinggi, maka daerah itu memiliki otonomi fiskal yang baik. Semakin mandiri ya, semakin mandiri pemerintah daerah tersebut. Lalu yang keempat adalah rasio efektivitas PAD. Ini menilai ya, menilai kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target dari PAD. Nah, rumusnya sendiri, realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD dikali 100%. Lalu, ketika hasilnya itu lebih besar dari 100%, maka dikatakan sangat efektif. 100% maka dikatakan efektif, 90-99% dikatakan cukup efektif, 75-89% dikatakan kurang efektif, dan jika kurang dari 75% maka dikatakan bahwa nilai efektivitas PAD itu kurang tidak efektif. Lalu yang kelima ada rasio efisiensi PAD. Ini digunakan untuk melengkapi rasio efektivitas PAD ya. Jadi kalau di sini sendiri, di rasio ini sendiri, ini menunjukkan mengenai efisiensi pemungutan PAD dengan membandingkan biaya dan juga perolehan dari PAD. Nah, semakin kecil rasio, maka efisien kinerja Pemda dalam melakukan pemungutan PAD.
Rumusnya sendiri adalah biaya pengelolaan PAD dibagi dengan realisasi penerimaan PAD kali 100%. Hasilnya, ketika rasionya itu kurang dari 10%, maka dikatakan sangat efisien. Dan juga ketika lebih dari 40%, maka dikatakan tidak efisien. Jadi, semakin kecil rasionya, semakin efisien pengelolaan PAD. Oke, selanjutnya yaitu rasio efektivitas dan efisiensi pajak. Nah, ini eh, kombinasi yang cukup penting juga, gitu ya, karena menunjukkan kemampuan Pemda dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rumusnya sendiri untuk rasio efektivitas pajak, yaitu realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan target penerimaan pajak daerah dikali 100%. Lalu ketika rasionya itu, rasio efektivitas pajak itu dianggap baik apabila rasionya itu mencapai angka minimal 1 atau 100%. Sedangkan kalau yang rumus dari rasio efisiensi pajak sendiri yaitu biaya pemungutan pajak daerah dibagi realisasi penerimaan pajak daerah dikali 100%. Jadi Pemda itu dianggap efisien dalam memungut pajak apabila rasionya itu kurang dari 10%. Lalu selanjutnya yaitu DSCR, atau Debt Service Coverage Ratio. Ya. Ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari daerah, kemampuan fiskal daerah itu dalam membayar utang. Nah, rumusnya sendiri adalah PAD ditambah dengan DBH dikurang DBHDR atau DB dana bagi hasil dana reboisasi ditambah DAU dikurang belanja wajib dibagi angsuran pokok pinjaman plus bunga plus biaya lain. Kemudian di sini ada interpretasinya sendiri ya ketika nilai DSCR-nya itu kurang dari 1, maka mengindikasikan terjadinya arus kas yang negatif. Nah, artinya bahwa pendapatan itu tidak cukup untuk menutup seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga. Kemudian selanjutnya adalah debt service ratio atau DSR. Nah, kurang lebih ini tuh sama ya dengan yang tadi, dengan DSCR begitu. Tapi kalau kalau di sini sendiri kita itu mengukur proporsi eh, pembayaran utang terhadap total pendapatan daerah gitu. Di mana rumusnya adalah total pendapatan daerah dibagi dengan pokok pinjaman plus bunga. Lalu selanjutnya adalah analisis keserasian belanja. Ya, di sini ada 4 analisis. Kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau analisis keserasian belanja sendiri, ini nantinya kita akan menganalisis proporsi belanja operasi, ya, kemudian juga belanja modal, ya, dan juga belanja lain. Yang pertama adalah analisis belanja per fungsi terhadap total belanja. Eh, untuk analisis ini tujuannya itu adalah melihat ya apakah belanja daerah itu mencerminkan prioritas nasional atau daerah. Ya. Jadi misalnya untuk memastikan Pemda itu sudah melakukan UUD yang mengamanatkan dana pendidikan sebesar 20% dari total APBD. Atau J- atau kesehatan. Kesehatan itu minimalnya adalah 10% dari total APBD. Rumusnya sendiri adalah realisasi belanja per fungsi dibagi dengan total belanja daerah. Lalu yang kedua adalah analisis belanja operasi terhadap total belanja. Ini menunjukkan seberapa besar belanja rutin atau operasional. Jadi
pemerintah daerah. Rumusnya apa? Rumusnya adalah realisasi belanja operasi dibagi dengan total belanja daerah. Pada umumnya, proporsi belanja operasi itu mendominasi total belanja daerah, yaitu sebesar 60-90%. Nah, lalu selanjutnya yaitu analisis belanja modal terhadap total belanja. Ini mengukur seberapa besar dana yang digunakan untuk pembangunan fisik atau investasi jangka panjang. Eh, Rumusnya sendiri, realisasi belanja modal dibagi dengan total belanja daerah. Pada umumnya, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah itu adalah 5-20%. Lalu selanjutnya adalah analisis belanja langsung dan tidak langsung. Nah, untuk rumus dari rasio belanja langsung itu adalah total belanja langsung dibagi dengan total belanja daerah. Sedangkan kalau rasio belanja tak langsung itu adalah total belanja tidak langsung dibagi dengan total belanja daerah. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja keuangan itu adalah rasio efisiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB. Ya. Ini mengukur efisiensi penggunaan anggaran belanja oleh pemerintah daerah untuk mencapai target-target tertentu gitu. Misalnya apa target pembangunan gitu ya, atau target uh, layanan publik dan lain-lain. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk efisiensi belanja yaitu realisasi belanja dibagi anggaran belanja dikali 100%. Ya. Ini dikatakan bahwa belanja Pemda pada tahun ini itu efisien ya, dibanding tahun lalu apabila rasionya itu kurang dari 100%. Sedangkan ketika lebih dari 100% maka dikatakan pemborosan. Sementara kalau rasio belanja daerah terhadap PDRB sendiri, rumusnya adalah total realisasi belanja dibagi dengan total PDRB kali 100%. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik sistem anggaran. Jadi di sini perlu diketahui ya bahwa ada sebuah perubahan paradigma di Indonesia. Gitu. Jadi kalau dulu itu Indonesia menganut yang namanya traditional budgeting system. Traditional budgeting system, sedangkan eh, untuk sekarang kita itu menganut performance based budgeting system. Gitu. Jadi ada perubahan di sini. Nah, kalau kita lihat dari dasar hukum di sini ya, perubahannya itu mulai terjadi pada tahun 2000-an. Ya. Di sini pada tahun 2000 dapat kita lihat ya di sini ada undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 terkait dengan ketetapan eh, kinerja sistem anggaran terkait dengan sistem anggaran yang berubah. Gitu. Nah, perbedaannya apa saja ya antara traditional budgeting system dengan performance based budgeting system? Kalau yang traditional budgeting system, ya, daftar belanja dan anggarannya itu adalah bertahap atau line item gitu. Jadi hanya rincian-rincian saja gitu, apa-apa saja belanjanya, kemudian apa-apa saja pendapatannya. Kemudian sifatnya itu sentralisasi ya, yang mana semuanya itu ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, atau pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian orientasinya itu pada input ya. Jadi apa-apa saja yang masuk, kemudian juga kegiatan-kegiatannya itu apa saja, itu tidak melihat tidak melihat ketika kegiatan itu dilakukan atau pengeluaran itu dilakukan, maka efeknya itu apa gitu. Jadi nggak melihat terkait dengan efek apa yang akan dihasilkan dari adanya kegiatan tersebut. Jadi hanya sekedar ini loh ada pemasukan sekian, kemudian pengeluaran sekian.
Jadi orientasinya itu hanya pada input dan juga tidak eh, terkait perencanaan jangka panjang. Jadi belum ada keterkaitan yang jelas ya antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran. Kemudian kalau performance based budgeting system sendiri itu atau yang biasa kita kita sebut sebagai anggaran berbasis kinerja ya, ABK. Nah, anggaran berbasis kinerja ini kalau tadi ya di tradisional ini itu orientasinya itu adalah input. Hanya ada input dan outputnya saja gitu ya. Kalau di sini itu harus ada yang bisa diukur. Jadi misalnya nih pengeluaran pengeluaran ini nantinya outcome-nya apa gitu ya. Kemudian benefit-nya itu apa, impact-nya apa gitu. Jadi bukan hanya sekadar input dan juga output saja seperti yang ada di traditional budgeting system. Gitu. Jadi ada integrasi ya antara proses dan input dari mulai proses penganggarannya sampai dengan masukan-masukan pendapatannya apa saja itu ada perencanaan yang jelas. Lalu sistem informasi akuntansi itu terintegrasi ya menggunakan e-budgeting, e-budgeting. Kemudian adanya evaluasi kinerja. Jadi kalau di dalam tradisional tadi itu kinerja anggaran dikatakan bagus ketika penyerapan anggarannya itu 100%. Jadi habis terpakai atau tidak bersisa. Misal gitu, dianggarkan 100 juta untuk pembangunan. Ya eh, nantinya dianggap bahwa performance-nya itu bagus ketika 100 juta itu habis. Itu di traditional budgeting system. Tetapi kalau di performance budgeting system sendiri, itu tidak hanya berdasarkan pada habisnya anggaran saja, tetapi juga ada evaluasi terkait dengan penggunaan anggaran itu. Ya. Hasil dari pengeluaran yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ada eh, kelemahan ya tadi yang saya sebutin itu lebih kepada kelebihannya ya. Kalau ini kelemahannya. Kalau yang tradisional budgeting system, kelemahannya itu adalah kenaikan jumlah anggaran secara incremental. Jadi misalnya itu hanya mempertimbangkan inflasi gitu ya. Misal tahun lalu itu anggaran untuk Kementerian A itu 100 juta, berarti tahun depan ketika inflasinya itu naik 10%, maka anggarannya itu naik jadi 110 juta gitu. Jadi hanya sebatas itu saja. Jadi tidak tidak based on apa-apa saja sih outputnya, apa-apa saja sih kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Tidak ada prioritas eh, kegiatan, hanya kenaikan secara berkala saja. Lalu prestasi diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Jadi hmm, misalnya tahun ini Dinas A itu punya anggaran katakanlah 100 juta gitu ya. Lalu tahun tersebut ya kegiatannya pengeluarannya itu hanya 90 juta gitu. Maka kinerjanya kinerjanya hanya 90%. Nah, nanti untuk tahun berikutnya anggarannya itu bisa dipotong ya karena kinerjanya tadi 90%. Jadi kinerja dinas tersebut itu hanya diukur dalam melakukan belanja. Ya, dinas tersebut itu hanya mampu mengelola kegiatan sebesar 90 juta tadi. Jadi prestasinya itu hanya diukur dari tingkat penyerapan anggarannya saja. Kemudian evaluasi kinerja itu lebih kepada aspek administrasi dan juga bukan kualitas gitu. Evaluasinya itu hanya sekedar penyerapan anggarannya saja dan eh, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan itu tidak dilihat dari segi kualitasnya. Jadi misalnya ada anggaran ya untuk pengentasan kemiskinan melalui kegiatan bantuan UMKM. Berarti ya dinilai itu berapa sih anggaran yang diperlukan untuk UMKM? Misal nih untuk
satu UMKM itu adalah 1 juta. Maka untuk 100 UMKM itu berarti 100 juta. Nah, di situ anggarannya sudah didistribusikan 100% gitu. Maka berarti kinerjanya itu bisa 100%. Ya. Ketika anggarannya itu eh, penyerapan anggarannya itu 100%, maka kinerjanya itu adalah 100%. Namun kualitasnya itu tidak dilihat ya. Benar nggak sih ketika memberikan bantuan UMKM, apakah ada peningkatan skala ekonomi pada UMKM tersebut? Atau apakah ada peningkatan skala produktivitas pada UMKM tersebut? Jadi tidak dilihat sejauh itu. Sedangkan kalau kelemahan dari performance based budgeting system sendiri, ya, eh, yaitu kualitas informasi output dan outcome yang rendah. Jadi idealnya ya secara teoritis itu tentu sangat-sangat bagus gitu ya. Ada informasi terkait outcome-nya apa saja, kegiatannya, gitu. Lalu ada outcome yang diharapkannya itu apa-apa saja. Tapi tetap tetap ada kelemahan ya. Misalnya untuk mengukur eh, kualitas tadi ya untuk misal atau untuk mengukur kualitas UMKM tadi ya. Apakah ada peningkatan lapangan kerja di situ? Ini outcome-nya itu juga sulit gitu untuk dilakukan. Apakah benar ya peningkatan lapangan kerja itu dikarenakan bantuan UMKM yang sudah diberikan atau bukan? Jadi penilaian dari outcome-nya ini tuh tidak bisa begitu jelas. Kemudian indikator kinerja kadang salah merepresentasikan capaian kinerja. Balik lagi ya, balik lagi kinerja ini ya dalam tradisional based system itu dilihat dari tingkat serapan anggaran. Sedangkan kalau di performance based budgeting system itu dilihat dari kinerja. Nah, kadang indikator-indikator kinerja ini yang dibuat tidak sesuai dengan capaiannya. Nah, dalam penentuan indikatornya itu yang kurang tepat gitu. Lalu kelemahan selanjutnya adalah tidak ada konsekuensi yang jelas atas penyerapan anggaran. Jadi ketika misal kualitasnya itu buruk ya, misal outcome yang dihasilkan itu tidak terlalu bagus, prosedur dalam anggaran untuk tahun selanjutnya itu bisa jadi eh, kurang jelas konsekuensinya apa gitu. Jadi misal ya ternyata outcome yang dihasilkan dari memberikan bantuan terhadap UMKM tadi itu tidak bagus gitu outcome-nya. Tapi di tahun selanjutnya ketika pemerintah itu menganggarkan lagi gitu ya untuk bantuan terhadap UMKM bisa saja tetap akan digolkan gitu. Karena apa? Karena konsekuensinya itu yang tidak jelas. Jadi di sini eh, konsekuensinya kurang jelas ya atas penyerapan anggaran. Nah, tadi ya performance based budgeting system itu atau yang biasa kita sebut sebagai anggaran berbasis kinerja. Disebut di Indonesia itu adalah anggaran berbasis kinerja atau ABK. Ini ada undang-undang terkait dengan keuangan daerah dan juga otonomi daerah ya. Sama ada Undang-Undang 32 tahun 2004 dan juga Undang-Undang 33 tahun 2004. Gitu. Ya, eh, peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Jadi karena tadi itu ya tidak sentralisasi, sehingga setiap daerah itu bisa menentukan prioritas pembangunannya. Ya. Tapi tetap tetap sesuai dengan rencana pembangunan ya. Kalau ditanya apakah daerah itu bisa menentukan prioritas sendiri dan tidak sesuai dengan pemerintah pusat, itu ya jelas jawabannya adalah tidak. Ya. Karena eh, kita harus tetap selaras gitu ya dengan pemerintah pusat. Namun proporsi atau prioritas, nah itulah yang bisa dibedakan. Jadi misalnya pemerintah pusat itu fokusnya pada infrastruktur.
Nah, infrastruktur itu ada proporsi-proporsinya tersendiri di setiap daerah. Di Jakarta tentu saja berbeda dengan Papua. Di Jakarta misal, proporsi infrastrukturnya itu bisa bisa saja 50% dengan SDM. Infrastruktur 50%, SDM 50%. Sedangkan misal di Papua ya lokasinya itu bisa jadi 70%, 30%. 70% untuk infrastruktur, sedangkan 30% untuk SDM. Karena di Papua sendiri itu kan sangat tertinggal gitu ya. Artinya Papua itu dibandingkan dengan daerah lain, apalagi dibandingkan dengan Jakarta ya, tentu saja akan berbeda proporsinya. Jadi ada prioritas dari masing-masing di tiap daerah yang nantinya itu mengarah pada visi misi di tingkat pusat. Lalu juga di sini Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, dijelaskan bahwa sistem anggaran ini itu berbasis kinerja. Berbasis kinerja, jadi dikaitkan antara dana dengan hasil atau outcome yang diharapkan. Oke. Ini adalah indikator kinerja dan range SKPD. Jadi dalam bagan bagan ini ada range SKPD ya. Range SKPD itu sifatnya adalah setiap tahun, tahunan gitu. Sedangkan RPJM ya ini RPJM dan juga Renstra itu adalah skalanya 5 tahun ya. SKPD itu skalanya adalah 1 tahunan ya. SKPD itu di sini bisa kita sebut sebagai dinas ya. Kalau bahasa sekarang itu dinas atau OPD gitu. OPD. Jadi Renstra itu diturunkan setiap tahun dalam range SKPD ya, yang memuat kebijakan, program dan juga kegiatan. Kemudian setiap program dan juga kegiatan itu ada indikatornya tersendiri yang meliputi output, outcome, benefit, dan juga impact. Kemudian indikatornya ini ya, itu nanti akan menjadi bahan dalam analisis standar belanja gitu. Eh, Analisis standar belanja itu kemudian ini bisa jadi input ya, input input seberapa besar sih anggaran dari SDM, lalu perjalanan dinas, peralatan, bahan dan lain-lain. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ini ya, kita bahas terkait dengan indikator kinerja input ya. Tadi kan di sini ada input itu ada SDM. Nanti kita akan bahas indikator yang lainnya. Indikator kinerja input SDM adalah hari kerja dan biaya satuan personil yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Jadi SDM yang dibutuhkan itu apa saja sih untuk tiap item-item anggaran? Siapa saja yang dibutuhkan? Misal staf tekniknya itu siapa saja. Kemudian ada pertimbangan gitu ya di dalam input SDM ini tuh ada pertimbangan pada aspek ketersediaan SDM-nya dalam pelaksanaan anggaran itu sendiri. Jadi siapa saja staf teknik yang dibutuhkan gitu ya. Apakah membutuhkan kemudian dokter hewan, dokter atau bidan ya, atau perawat gitu dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah input peralatan. Ya. Adalah macam, klasifikasi, utilisasi, dan biaya satuan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Jadi, apa-apa saja sih peralatan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran itu, yang sifatnya itu lebih kepada pembangunan fisik ya, seperti membutuhkan bulldozer, ya. Kemudian juga hand sprayer. Jadi, di sini itu sifatnya bisa sewa ya. Jadi misal pemerintah
pemerintah itu tidak perlu memiliki sendiri. Gitu. Misal bulldozer gitu ya, pemerintah nggak perlu beli bulldozer, pemerintah itu cukup sewa saja gitu. Jadi di sini perlu ada pertemuan. Kemudian indikator kinerja input material adalah macam, klasifikasi, volume, dan biaya satuan material yang digunakan untuk menghasilkan keluaran atau produk. Jadi dalam anggaran itu harus sudah jelas ya. Misal ada perbaikan jalan atau pembuatan jalan baru gitu, itu harus sudah jelas berapa volume, kemudian berapa panjang, berapa misal ketebalan beton atau ketebalan aspal begitu. Kemudian apa apa sih jenis material yang digunakan. Nah, itu harus harus jelas. Kemudian total dari biaya input itu adalah biaya SDM ditambah peralatan ditambah material. Lalu untuk indikator kinerja yang output ya, itu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. Gitu. Jadi ketika ada anggaran kebijakan atau program terkait dengan misalnya peningkatan layanan publik gitu ya, itu berarti misalnya ada berapa sih jumlah IMB yang dikeluarkan. Jadi kalau misal tahun lalu itu untuk memproses satu IMB itu membutuhkan 2 hari kerja. Gitu. Kemudian dalam 2 hari kerja itu pemerintah bisa mengeluarkan atau memproses izin itu sebanyak 10 IMB atau item. Nah, berarti kalau ada peningkatan anggaran layanan publik terkait dengan perizinan, ya, itu berarti harus ada peningkatan output yang keluar gitu. Jadi jumlah IMB-nya itu berapa? Ya. Jumlah IMB-nya nanti harus harus meningkat gitu ya. Jadi misalnya kalau tahun sebelumnya itu jumlah IMB yang dikeluarkan dalam 2 hari itu 10 item atau 10 IMB, maka di tahun sekarang itu harus lebih banyak lagi. Jadi ini adalah output atau hasil yang langsung terlihat dari anggaran untuk setiap program atau kegiatan. Kemudian outcome ya. Kalau tadi itu input, nah kalau kalau input itu bisa langsung melihat hasil dari setiap program atau kegiatan di tahun anggaran. Sedangkan kalau outcome sendiri itu bisa dilihatnya setelah 1 sampai 2 tahun. Kalau tadi kan jumlah IMB begitu ya, kalau yang di input di output itu jumlah IMB. Sedangkan kalau di sini itu lebih kepada persennya. Berapa persen sih penegakan perda IMB itu? Ketika ada jumlah IMB itu yang meningkat, berarti ketika kita tarik dalam persentase penegakan perda IMB, ada peningkatan ya dari yang tadinya IMB itu sekian banyak luas bangunan jadi berapa persen. Kemudian ada peningkatan lebih banyak lagi jumlah IMB-nya. Jadi lebih kepada persenan. Kemudian selanjutnya adalah indikator kinerja benefit. Kalau tadi itu di outcome 1 sampai 2 tahun itu bisa dilihatnya, maka di sini di benefit ini sifatnya lebih panjang. Biasanya kalau terkait dengan Restra SKPD itu bisa dilihat benefitnya itu dalam 5 tahun. Biasanya jadi evaluasi dalam Renstra atau RPJM daerah yang jangkanya pendek atau menengah. Lalu indikator selanjutnya adalah impact. Ini untuk jang, untuk jangka panjang gitu ya. Jadi tidak bisa langsung dirasakan secara langsung gitu. Tidak bisa dirasakan secara langsung. Tapi bisa ada semacam multiplier effect yang intangible
yang tidak bisa diukur gitu. Jadi misal gini, ketika ada, misalnya ketika ada bantuan kartu kartu Jakarta Pintar gitu, bantuan terkait dengan pendidikan gitu ya. Nah, tentu saja kan ada peningkatan kualitas kehidupan ya harapannya. Harapannya ada peningkatan kualitas kehidupan. Dari yang tadinya itu tidak bisa mengakses pendidikan dasar saja, tapi ketika ada kartu Jakarta Pintar, dia itu bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga kemudian kualitas kehidupannya itu bisa lebih baik di generasi selanjutnya. Nah, ini tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi kualitas kehidupan bisa kita nilai dari angka serapan kerja meningkat, gitu ya, atau angka indeks pembangunan manusia itu menjadi lebih baik, gitu. Nah, itu adalah impact dari anggaran untuk tadi tuh untuk pendidikan ya yang sudah dibuat oleh pemerintah baru bisa dirasakan itu setelah jangka panjang gitu. Oke, sudah ya, sudah selesai. Jadi kurang lebih itu dia pembahasan kita pada hari ini, teman-teman semuanya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat gitu. Dan yang pasti ya, uh, mahasiswa itu diharapkan terus mengupdate ilmu, mengupdate pengetahuan. Kalau sekarang kalian mempelajari bahwa di Indonesia itu menggunakan sistem anggaran kinerja gitu ya. Nah, tapi bisa jadi nanti ketika kalian itu mulai bekerja gitu ya, sistem anggaran yang digunakan itu bisa berubah. Gitu. Bisa jadi sudah tidak menggunakan sistem anggaran ini lagi. Karena sistem anggaran ini kan sifatnya itu normatif ya, sesuai dengan aturan yang ada di negara tersebut. Jadi bisa bisa sewaktu-waktu juga berubah gitu. Seperti yang kita bahas ini ya ada perubahan tradisional jadi eh, sistem anggaran kinerja gitu. Nah, bisa jadi nanti di tahun-tahun selanjutnya itu itu akan berubah. Jadi memang mahasiswa itu diharapkan untuk terus mengupdate ilmu yang ada. Oke, jadi sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.